Nabi Musa ditanya sama kaumnya, Musa, Anda kan Nabi, apa ada orang yang lebih pintar dari Anda? Nabi Musa merasa karena beliau adalah Nabi, memiliki akses wahyu, maka patutlah kalau Musa bilang saya yang paling pintar. Tapi kemudian Allah memerintahkan dia untuk melakukan perjalanan yang jauh. Nah, ini kita mulai. Nabi Musa kemudian mulai perjalanan dan mengajak satu orang. Jadi Nabi Musa ditemani untuk menuju satu tempat yang tidak diberitahu. Musa dan pelayannya atau laki-laki yang menemaninya itu, pembantunya atau asistennya itu bertemu dengan abdan, hamba. Abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina. Kami berikan rahmat, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami berikan ilmu dari kami langsung. Dari sini muncul ilmu laduni, Pak. Ilmu laduni, ilmu yang tidak dipelajari. Nah, di sini disebutkan abdan min ibadina, yang memiliki ilmu langsung dari Allah tanpa dipelajari. Saya minta izin dong, saya mau belajar dari Anda. Orang itu menjawab dengan singkat, kamu gak akan sabar belajar sama saya. Tentu saja yang akan dilakukan sesuatu yang besar. Kalau hal sepele, Nabi Musa gak akan penasaran. Kita sudah tahu kisahnya, kita baca satu persatu. Insya Allah saya sabar, aku gak akan durhaka, gak akan bangkang. Kalau kamu memang benar mau belajar, ini beneran mau belajar ya, beneran nih, syaratnya jangan nanya apapun, nanti saya akan jelasan. Lalu beliau berdua berangkat, lalu mereka menaiki perahu kecil. Nah, sudah selesai dinaikin, perahunya dibolongin, Mbak. Dibolongin, perahunya karam jatuh ke bawah. Nah, Musa kaget, kenapa engkau bolongi perahu ini? Nanti yang punya ketika naik bisa tenggelam, bisa karam. Nah, kemudian dikomentarin, kan sudah dibilangin engkau nggak akan sabar. Belajar metode begini nggak akan sabar. Ya, saya minta maaf deh, saya minta maaf. Kita lanjutin, saya nggak akan nanya. Jalan lagi, kemudian jalan lagi, ketemu anak kecil lagi main, dipegang lalu dibunuh. Nabi Musa resisten lagi, menolak lagi. Bagaimana mungkin anak kecil yang nggak punya dosa engkau bunuh? Ini perbuatan yang mungkar ini, nggak bisa saya mendiamkan begitu. Bukankah sudah aku bilang kamu nggak akan sabar? Kemudian Musa bilang, Abd atau Nabi Khidir bilang, boleh ikut sekali lagi, tapi kalau masih nanya lagi kita akan selesai pembelajarannya. Sudah melakukan perjalanan yang letih, jauh, mereka dalam kondisi lapar, datang ke sebuah kampung. Musa datang ya sekedar untuk minta dijamu dan minta izin istirahat. Kemudian orang kampungnya bilang, maaf kami nggak terima tamu. Nggak bisa. Minta makan, nggak ada buat makanan. Tidur nggak bisa, katanya begitu. Dalam kondisi letih, lapar, mereka ditolak masuk kampung, tidak bisa istirahat, nggak bisa makan, nggak bisa beli makanan juga. Tiba-tiba ngelihat ada bangunan mau rubuh, fa'aqamahu. Mereka berdua malah bekerja untuk memperbaiki bangunan itu. Dalam kondisi letih, lapar, malah kerja begitu. Nah, kemudian kata Nabi Musa, harusnya kita malah nggak minta uang nih, kita bekerja nggak boleh gratisan. Harusnya kita minta uang, paling tidak sekedar untuk makan kita harus dibayar dengan makanan lah begitu. Nah, Nabi Khidir tadi bilang ini adalah perpisahan antara kita. Sebelum berpisah saya akan kasih penjelasan apa yang kita lakukan. Perahu yang kita bolongi itu milik orang miskin. Dan di situ ada pejabat pemerintah yang zolim, di mana mereka merampas semua perahu yang bagus. Jadi kalau ada perahu bagus diambil. Nah, ketika kita bolongi perahunya karam, maka nggak dirampas sama pejabat itu. Nanti yang punya ketika pengen berlayar tinggal tambal perahunya gitu ya, tinggal tambal saja. Yang kedua, tadi anak kecil yang saya bunuh itu punya bapak dan ibu, orang beriman dan baik. Tetapi anak ini itu ditakdirkan Allah kalau hidup akan jadi orang yang jahat. Kalau anak ini hidup lalu menjadi orang jahat, maka bapak ibunya akan repot. Biasanya ibadah dengan tenang, jadi mikirin anaknya. Tapi kalau anak ini mati, anak ini masuk surga karena meninggal sebelum
balik, bapak ibunya nanti bisa diberikan Allah anak yang lain. Adapun tembok atau bangunan yang kita tegakkan itu adalah bangunan tua milik anak yatim, yang mana di bangunan ini di bawahnya ada harta. Kalau bangunan ini rubuh, nanti hartanya kelihatan, dirampas sama orang kampung, anak yatim nggak bisa membela diri. Maka kemudian pilihannya kita tegakkan supaya harta peninggalan orang tuanya tidak dirampas oleh orang lain. Paling tidak sampai 15 tahun anak ini sudah dewasa, sehingga ketika itu terjadi dia bisa mempertahankan harta miliknya.